Nah, 3 minggu kemudian saya melihat dia ada di Twitter, di sosial media. Korban dia ganti bundir gitu. Videonya nggak saya upload gitu. Itu banyak. Kalau dihitung-hitung tuh saya lebih ribuan video yang sudah ngobrol sama narasumber yang backgroundnya mereka sebetulnya adalah pengayom lah gitu. Ya, guru, PNS, ASN itu tadi. Bandar sudah mengantongi uang sehari 880 miliar. Dan tuh uang ya. Dahsyat. Anjir, gue merinding denger dulu uang sebanyak itu. Ya makanya saya bilang selalu nantangin, tunjukkan satu orang yang dia konsisten menang bermain judul, gue bakal invest. Gak ada. Aku udah bilang ribuan kali ke teman-teman, kalian mau ditunjukkan hal apapun untuk kalian bisa berhenti, itu nggak bisa kalau pola pikir kalian nggak dibenerin. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Otong, obrolan tongkrongan, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang dimana narasumber kita ini seorang konten kreator, dimana juga konten-kontennya ini semuanya hampir pinggir jurang. Nah, seperti apa? Orangnya langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Bang Mantap. Imam Budi. Ya. Terima kasih nih Bang Imam udah hadir di studio Jejak Backpacker. Siap. Jadi Bang Imam ini sama ya, kita sama-sama konten kreator juga nih Bang ya. Tapi kalau kita dulu ya pernah juga sih bikin konten pinggir jurang gitu, tapi ya rada-rada ngeri juga sih Bang ya. Kadang-kadang ya was-was juga gitu. Tapi apalagi semenjak kasus Vina ya, itu yang mencuat, dan kita itu hari-hari kita dipenuhi rasa kayak ada rasa ketakutan gitu, takut ada orang tiba-tiba datang gitu, takut. Karena kontennya yang kita obrolin waktu itu memang mengungkap sebuah kasus yang sangat besar dan viral pada saat itu. Dan di sini kebetulan Bang Imam Budi juga kan mengangkat kasus-kasus isu sosial ya, lebih tepatnya, dan lebih banyak lagi membongkar dunia perjudolan ya, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita masuk ke tema nih Bang Imam, mungkin Bang Imam mau memperkenalkan diri dulu, silakan Bang Imam. Siap, thank you Bang Ale. Ya. Sebelumnya nama saya Imam Budi, saya konten kreator juga, fokus untuk mengedukasi dampak judi online, mengedukasi bahaya judi online. Gitu. Jadi background saya sebetulnya di komunikasi, tapi saya melihat judi online ini betul-betul sebuah isu sosial yang memang harusnya fokus untuk diberantas gitu. Betul. Jadi saya melihat banyak korban, ya saya concern buat mengedukasi gitulah Bang Ale, kurang lebih. Ya, sangat konten-konten sangat bagus lah kayak itu Bang ya. Di kita juga pernah kayak gitu, kita selalu mengedukasi ke masyarakat atau ke penonton bahwa bahaya judi online ini untuk kita mainkan buat masyarakat semua. Tapi terkadang ya namanya kita udah berusaha Bang ya, ini balik lagi ke teman-teman di rumah gitu. Kalau teman-teman pengen merasa dongo, goblok gitu, ya teman-teman lanjut aja mainnya gitu. Karena saya waktu itu sempat berkali-kali kalau membahas tentang orang yang terjebak di judi online ini Bang, emosi saya tuh meningkat. Iya. Jadi pengen misu-misu, kalau bahasa Jawanya itu kan pengen misu-misu nih. Kok masih banyak orang bodoh gitu di zaman sekarang ini yang masih terjebak di dunia perjudolan ini. Betul. Gitu. Nah, Bang Imam sendiri nih Bang, banyak ya narasumbernya yang hadir di channelnya untuk
mungkin membongkar atau mereka pelaku sendiri gitu. Nah itu pernah ada bandar yang pernah datang ke channelnya Bang Imam. Ada beberapa. Jadi ada bandar, ada mantan admin, mantan bandar, mantan admin, terus mantan orang yang pernah kerja di industri judul di perusahaan itu. Oke. Jadi kita ada sempat ngobrol bareng, kita ngopi bareng gitu, dan banyak dari mereka yang memberikan informasi bahwa memang judi online ini memang ya settingan, penipuan gitu. Bahkan mereka ada beberapa di video-video saya yang lama itu, yang mantan bandar, mereka menceritakan industri judul ini seperti apa sebetulnya di belakang gitu. Yang tentu saja nggak pernah saya up gitu karena itu terlalu tepi jurang gitu. Tapi yang jelas informasi yang saya dapatkan saya share ke teman-teman, stoplah judul, bahwa ini bakal merusak kalian semua gitu. Karena saya udah tahu di belakangnya itu sebetulnya permainan seperti apa sih, industrinya seperti apa gitu. Kalau nggak kita share ke teman-teman, mereka kan nggak tahu kan. Mereka taunya ini menguntungkan buat mereka gitu kan, para pelakunya gitu. Ada Bang Ale, dari pertanyaan itu ada mantan bandar yang pernah ngobrol sama saya. Dan di situ dia kita mungkin bisa diulas sedikit nih ya Bang. Pada saat itu si mantan bandar ini menjelaskan tentang apa nih judi online ini. Jadi awalnya ini mantan bandar ini dia nalurinya dia udah terbuka lah. Jadi dia udah insaf gitu ya, udah berhenti, dan dia menemukan channel saya itu, terus tergugah untuk menceritakan informasi itu. Yang dia bilang di awal, tapi ini jangan diupload, jangan dijadikan konten. Oke, kita ngobrol tuh di coffee shop gitu. Dia menceritakan saat zaman S itu, konsorsium, waktu lagi rame, dia menceritakan itu. Ternyata di belakangnya memang seperti itu permainan judul. Kenapa sekarang juga masih susah ya untuk dihilangkan, karena memang ada pemain-pemain gitu yang terlibat di sana gitu. Ada oknum-oknum. Ya contohnya kan kita udah ngeliat di media kan, faktanya ada di kemarin di Kominfo ada kan orang yang terlibat di sana gitu. Itu salah satu contoh kecil aja sebenarnya yang kelihatan. Gitu Bang Ale. Masih krece-krecenya yang ditangkep, yang atasnya belum gitu. Kemarin juga sempat saya bahas juga sih di konten saya pernah, bahwa ya itu kita tidak bahwa masyarakat ini bukan buta gitu loh ya. Walaupun yang ditangkap itu kayak kroco-kroconya, dan itu di atasnya itu kan pasti ada lagi yang di atasnya itu, entah oknum-oknum pejabat yang lainnya seperti apa. Ya agak ngeri juga kita untuk menyebut ya, takut salah, takut kayak yang Sukatani nanti. Benar. Setuju. Mustahil lah Bang Ale kalau di belakang tuh nggak ada pemain yang lebih besar, tuh sangat mustahil. Dan itu nih sebenarnya udah jadi rahasia umum ya. Masyarakat kita udah ngerti, udah pintar-pintar. Kalau kemarin Kominfo kan ada pegawai-pegawainya yang ketangkap itu kan sudah bisa melihat, membaca, oh ternyata di belakang ini ada yang terlibat dari orang dalam pemerintahannya gitu kan. Itu udah sebenarnya udah jadi rahasia umum gitu. Dan saya sendiri menegaskan bahwa saya itu nggak berurusan dengan bandar atau industri itu sama sekali. Jadi ya monggo silakan, bandar itu mau nyari untung di judul ya silakan gitu. Saya nggak mau ikut campur. Urusan saya ke masyarakat, mencerdaskan anak bangsa gitu. Saya nggak ada urusan dengan mereka, saya nggak ada saingan bisnis dengan mereka. Gitu aja sih Bang Ale. Betul. Saya juga sih waktu itu nggak ada urusan bisnis ya. Tapi kebetulan nih Bang, saya kenal dengan waktu itu yang masih menjabat Pak Menteri Budi Ari. Nah, kebetulan saya kenal beliau dan pernah menyambangi beliau di kantornya gitu untuk silaturahmi. Bahkan saya ada satu grup di grup WhatsApp, itu satu grup sama konten kreator lain dengan beliau ini. Dan ketika saya laporan tentang konten saya, Pak, saya ini konten saya laporan terus sama beliau nggak diindahkan, mungkin nggak direspon lah. Padahal isi grup itu cuma ada 5 orang atau 6 orang. Mestinya pas saya lihat kan dibaca tuh. Terus ketika konten saya dijadikan dibikin AI, dibikin iklan sama mungkin bandar atau apa gitu, saya laporan juga.
tolong Pak, ini bisa dihapus nggak atau gimana gitu. Dan itu nggak ada tanggapan juga gitu. Ya jadi saya merasa buat apa sih adanya grup ini gitu? Buat apa adanya saya berteman dengan seorang menteri gitu? Buat apa gitu? Jadi tolong mungkin kalau Pak Budi Ari Setiadi nonton ya, dengarkanlah kita nih yang sekarang sih bukan Kominfo lagi ya. Dia udah di Menteri Menteri Koperasi. Koperasi. Iya. Jadi beda nih. Mungkin kalau mau apa namanya Pak, kalau dulu ya selamatlah dia. Selamatlah dari teror-teror saya. Saya sering WA beliau. Nah, selanjutnya nih Bang. Ini kan udah entah ratusan, entah ribuan orang yang sudah menjadi korban dari judi online ini ya. Miris sebenarnya kalau mendengar berita dari mereka banyak yang mengakhiri hidup, atau itu yang paling tragis ya, mengakhiri hidup, menjual barang-barang berharga yang mungkin tadinya dia ada di atas langsung down, jatuh gitu. Melihat hal ini nih Bang ya, Bang Imam Budi kan pasti udah banyak ya narasumbernya yang hadir di situ. Itu yang paling Bang Imam sedih atau ngelihat keadaan mereka itu yang narasumber yang kayak gimana Bang? Saya pernah ngalamin kejadian gini Bang Lai. Jadi saya ingat banget tuh hari Jumat. Ini jadi trigger saya yang akhirnya ini kayaknya gue harus terus bikin konten edukasi stop judul ini gitu. Dari trigger itu memantapkan terus gitu. Jadi ada salah satu narasumber yang sudah ngobrol sama saya. Jadi awal pertama sekali ngobrol itu diingat di hari Jumat. Dia nelpon saya itu via Instagram itu teror. Ya 50 kalian kali mau sholat Jumat tuh. Saya diteror. Terus saya kan decline terus gitu kan. Saya nggak jawab. Terus dia ngechat kalau Bang Imam nggak balas, saya mau melanjutkan bundir. Oh, astagfirullah. Tuh. Nah akhirnya saya balas. Oke. Habis setelah sholat Jumat ya. Itu saya jadwalin setelah Jumat. Zoom. Dia di Jawa Tengah. Udah saya schedulekan. Ternyata dia di dalam kos tempatnya. Kan pakai Zoom kan, video call. Dia di dalam kos. Dan di kosan itu dia sudah ada alat untuk dia bundir. Sudah bundir dia. Oke. Sudah bundir. Bundirnya ternyata dini hari semalam, jam 2 malam. Nah saat ngubungin saya itu dia baru siuman bundir. Jadi selamat Bang Ale. Oh. Dia udah melakukan bundir tapi selamat gitu. Dia udah minum obat, ada Portas, terus ada obat pengering rumput-rumput itu Bang Ale. Karena ada banyak di kontrakannya dia tuh, di kosannya dia dilihatkan gitu. Ada baygon, ada apa. Terus dia minum obat banyak sekali, ada puluhan obat kadaluarsa. Dia sempat ngeletak, maksudnya sempat pingsan gitu, banyak busa segala macam gitu. Dan saat ngobrol sama saya pun dalam kondisi gimana sih orang habis sakaratul maut mungkin gitu ya, mau tewas gitu. Nah cerita panjang lebar, ya ternyata dia kecanduan judul dan dia punya beban moral yang sangat tinggi gitu. Nah kalau di kampung, kalau mereka hutang atau mereka punya aib yang kayak gitu, ditagih segala macam, itu di kampung itu banyak yang tahu gitu loh, nggak kayak di kota kayak kita gitu. Di kampung itu mengunjingkan mungkin, belum tentu belum beban moral dari keluarganya kan, orang tuanya yang malu segala macam. Nah itu yang bikin dia itu bener-bener down gitu, ingin melakukan bundir itu. Itu cerita. Ya udah saya coba memberikan ini Bang Ale, memberikan motivasi apa yang saya bisa, memberikan arahan segala macam. Tapi saya meyakini dari obrolan saya itu si narasumber ini sudah tidak ingin bermain judul lagi. Saya meyakini. Tapi dampaknya ini yang saya tidak bisa mentoleransi. Saya nggak tahu kan dampaknya seperti apa, sakitnya seperti apa, depresinya seperti apa gitu. Nah, oke. Akhirnya selesai kita ngobrol itu panjang lebar, saya meyakini dia udah nggak mau masuk judul dan saya mencoba mengarahkan untuk menyelesaikan masalahnya dia segala macam gitu. Oke. Biasanya kalau narasumber sudah ngobrol dengan saya Bang Ale tuh 2-4 hari gitu tuh saya follow up lagi, gimana kabarnya gitu-gitu kan. Nah ini lebih dari 4 hari tuh saya follow up lagi, nggak ada kabar. Nah 3 minggu kemudian
saya melihat dia ada di Twitter, di sosial media, korban dia ganti bundir gitu. Nah, saya kan kenal nih fisiknya, terus saya perhatikan, saya cari foto-foto yang lain. Bener, orang yang kemarin 3 minggu yang lalu itu ngobrol dengan saya. Nah, itu yang bikin saya tuh ngerasa bersalah gitu Bang Ale. Kenapa kemarin nolongnya nggak total saya gitu segala macam. Jadi merasa bersalah aja. Gak doyan makan seminggu. Kepikiran. Kayak merasa bersalah aja Bang Ale. Nah, dari situ kayak nambah saya, udah deh terus edukasi gitu. Gitu sih Bang. Itu yang bikin saya ya teringat sampai sekarang gitu. Ya, yang penting kita nggak pernah lelah ya untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita tagarkan itu stop judi online. Ya. Berkali-kali juga saya bersama lah kayak Bang Imam juga ya. Setiap ada postingan saya tentang judi online pasti saya tagar stop judi online. Ya tapi masih banyak gitu ya. Banyak. Tapi mudah-mudahan ya Bang Imam ya banyak konten-konten kreator lain yang mengangkat tentang isu sosial, salah satunya judi online ini. Betul. Gitu. Nah terus selanjutnya nih Bang Imam, Bang Imam bisa jelaskan sedikit nggak sih tentang penipuan atau cara bermainnya si bandar ini nih Bang? Pasti dari narasumber-narasumber yang pernah hadir kan menceritakan ya. Sama mungkin narasumbernya pernah ada di narasumber saya juga tuh, kalau nggak salah. Dan mereka juga sudah menjelaskan. Nah ini kita jelaskan lagi ke teman-teman di rumah, atau mungkin ada anaknya, kakaknya, adik atau siapa aja yang masih terjebak di judi online ini gitu. Biar kita kasih edukasi juga ke mereka gitu. Iya, siap. Mungkin saya coba tegaskan lagi, kalau saya bukan mantan pemain, tapi saya betul-betul meneliti judi online ini seperti apa begitu. Jadi biar teman-teman ini paham nih, nanti banyak yang berkomentar nanti lu bukan pemain aja ngomongin orang gitu kan. Khawatirnya kayak gitu kan, banyak komentar-komentar yang kayak gitu juga. Jadi saya menegaskan bahwa saya itu meneliti ini gitu. Bahkan di studi saya sekarang Bang Ale, di S2 saya meneliti tentang judul ini gitu. Untuk bisa mendalami, ternyata ini kan memang hal yang serius sebenarnya gitu. Balik lagi ke pertanyaan Bang Ale ini. Iya, sebetulnya kalau kita ngomongin algoritma ini, itu ya judi online mereka industri. Dan kan sudah sempat dibongkar di Bang Ale juga narasumber saya, dan di Bang Ale juga itu. Memang cara bermainnya memang seperti itu gitu. Algoritma itu memang di setting default itu player memang kalah. Kalau memang ada yang menang, itu memang dikasih menang. Dan sangat mudah untuk men-track player ini punya duit atau nggak punya duit, tuh mereka punya diagram gitu. Gampang gitu, dari history, dari dia depo, itu mudah. Ya kayak analoginya kayak kita di bank aja, di Bang Ale. Kalau kita nabung sebulan 500, kita masih menengah ke bawah. Tahu-tahu bulan depan kita nabung sebulan 50 juta. Kita pasti udah ditawarin macam-macam nih sama bank. Tawarin A, tawarin B gitu kan. Ya ikut tabungan haji apa segala macam. Kalau bank tahu kita punya duit, atau kartu kredit juga cara bermainnya kayak gitu. Dan itu mereka sudah ada algoritma untuk men-track nasabahnya punya duit atau enggak. Di judul juga sama. Jadi untuk si bandar ini men-track para player ini mau dikalahkan atau enggak sangat mudah. Mau dikasih menang apa enggak sangat mudah. Dari IP, dari macam-macam lah. Itu cara bermainnya seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan kita, contohnya kayak main gaple Bang Ale. Ada kita 5 orang 50-50, pasti duitnya 250. Yeah. Kalau kita kalah, pasti duitnya di antara 4 orang itu. Udah. Logiknya judi kan kayak gitu. Cuman kalau yang di judul ini nggak bisa dinalar, nggak bisa. Kita bermain sama sesuatu yang kita sama sekali nggak ada skill, nggak ada keahlian. Waktu kita menang pun nggak tahu kita menangnya kenapa. Waktu kita kalah pun kita nggak tahu kalahnya kenapa. Itu kan sebenarnya bisa dinalar. Bahwa apalagi ngomongin online banget. Ya kan, nggak, ini jelas-jelas penipuan. Jadi memang bukan judi gitu loh. Itu semuanya yang pada bermain itu ya mereka ya itu tadi gambler falasi aja, mereka salah berpikir aja. Gitu Bang Ale. Tapi masih masih orang-orang tuh ya
Saya nggak habis pikir. Sampai Bang Imam tuh bosan nggak sih kayak ngomongin terus-terusan kayak stop judi online berkali-kali, tapi ternyata kita nonton berita masih banyak aja orang yang nggak nonton berita sih sebenarnya. Orang-orang di sekitar kita nih, orang-orang dekat kita, bahkan ada yang masih terjebak nih. Ada yang dia mau bercerai sama istrinya, anaknya nggak bisa beli susu, semua kejual, harta benda habis gitu. Ini cara yang efektif tuh seperti apa sih Bang ya enaknya nih? Iya. Jadi memang gini Bang Alex, setelah saya pelajari itu memang untuk membuat orang berhenti judi online itu memang nggak bisa dipukul rata. Jadi setiap orang per individu itu treatmentnya berbeda-beda. Karena problemnya ini mereka berbeda-beda. Kalau dipukul rata nggak bisa. Ada orang yang mereka stres depresi karena duitnya hilang, kalah. Ada yang mereka depresinya, stresnya bukan karena duitnya kalah nggak apa-apa, tapi konsekuensi moralnya dikembalikan. Jadi bodo amat lah soal masalah duit, tapi malunya saya dikucilkan itu jangan gitu loh. Jadi beda-beda. Kan prosesnya mereka kalah, bangkrut segala macam kan, depresinya kenapa kan kita nggak tahu kan. Pasti bakalan dinamis kayak gitu. Itu makanya saya selalu menegaskan cara membuat orang berhenti judi online itu ya treatmentnya berbeda-beda. Dan saya atau Bang Ale pun itu nggak bisa membuat orang berhenti dari sepak kita gitu. Kalau saya sendiri itu saya cuma memberikan clue aja. Nih kalau pengen berhenti alurnya kayak gini. Yang salah tuh mindset kalian, pola pikir kalian seperti ini, dibenerin. Memberikan edukasi aja. Keputusannya kan ada di mereka ya. Nah, tapi terlepas dari tadi Bang Ale katanya bosen nggak sih? Bosen sebenarnya. Bosen sebenarnya Bang Ale. Tapi setiap hari banyak DM yang masuk, banyak orang yang nggak jadi bundir Bang Ale. Makasih Bang Imam, setelah nonton video-video abang saya nggak jadi bundir gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi ada orang yang ternyata terbantu dengan konten-konten kita gitu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya di situ. Jadi oh iya berarti ya dari 5.000 orang yang nonton video kita gitu, satu orang aja yang nggak jadi bundir itu udah syukur alhamdulillah daripada nggak sama sekali. Gitu sih Bang Ale. Kalau ngomongin bosan ya bosan lah, pasti jenuh gitu. itu lagi yang diobrolin. Betul Bang Ale. Tuh ya teman-teman dengerin yang masih terjebak di judi online, jangan otak tuh, kedangkalan otak itu tuh agak diturunin dikit gitu ya. Biar jangan dangkal, dinaikin dikit gitu loh. Jangan biar dangkal banget otak. Emosi jiwa. Saya suka barbar saya kalau dengar orang itu. Bahkan di kantor pun pernah ada karyawan kantor juga masih terjebak itu. Bahkan konten saya pun saya kirim link nih. Ini lo tonton nih. Ini ini semua permainan bandar, semuanya nggak bakal menang, lo nggak bakal kaya. Sampai kapanpun lo main judi, lo nggak bakal kaya. Saya sempat bilang kayak gitu. Ya masih nggak tahu sekarang udah nggak kerja lagi dia sih. Nah di sini kan Bang Imam nih konten-kontennya kan hampir pinggir jurang ya Bang ya. Pastinya banyak sekali ya, mungkin entah itu teror, entah itu ya mungkin kita kayak was-was gitu kalau mungkin menerima WhatsApp dari orang lain gitu yang pengen cerita. Nah itu banyak nggak Bang yang Bang Imam alami? Kalau dulu ada, waktu saya awal-awal tuh ada yang nerornya tapi via Instagram. Ditelepon malam-malam jam 2 subuh, itu jam 2, dini hari itu jam 3 teleponin gitu. Cuman sekarang udah nggak ada sama sekali. Agaknya mungkin dari bandar-bandar ini agaknya paham bahwa saya tuh nggak berurusan dengan mereka gitu. Saya berurusannya itu dengan masyarakat Indonesia gitu, mencerdaskan mereka, ngasih edukasi mereka gitu. Saya sih berharapnya mereka juga paham soal itu gitu. Jadi ya seperti narkoboy aja Bang Ale. Jadi ada yang pengepul, ada bandar, ya ada yang mengedukasi gitu. Mudah-mudahan dari bandar-bandar ini juga masih punya nurani bahwa paham bahwa saya tuh hanya mengedukasi masyarakat gitu. Jadi kalau analoginya mungkin kayak gini Bang Ale. Kalau ada orang yang ngerokok gitu, saya ngasih tahu gitu. Ini asap masuk ke paru-paru ya nggak bener, nggak bagus. Mau lu pakai ilmu apapun, mau sains, mau apapun, nggak bener gitu. Saya kan hanya bisa mengedukasi perokok.
Nggak mungkin saya nutup pabriknya kan. Nutup pabriknya urusan pemerintah. Iya. Ya, mungkin analoginya kayak gitu. Jadi agaknya sih bandar udah paham saya arahnya ke sana gitu. Ya bandar ya oknum ya bandar ya. Bener. Setuju. Iya, oknum bandar ya oknum. Jadi ya memang agak serem juga sih kalau kita terlalu frontal gitu ya buat mengangkat isu-isu kayak gini Bang ya. Bahkan gimana ya ngomongnya. Bahkan yang paling parah Bang Ale. Takut kayak kasus bayar lagi. Takut kayak Sukatani ya. Iya. Tapi memang sih ya. Nah setelah nonton ini mungkin bandar-bandar jangan dibom sama komen yang itu loh apa namanya? Oh jackpot, gue bilang main ini gitu. Banyak banget tuh. Setiap kali video saya tayang, kamu langsung ini apa namanya langsung ngebom tentang perjudolan Anda. Ente sekalian. Dan nanti jangan sampai keluar nih wajah saya sama wajah Bang Imam Budi dijadiin AI. Bahwa seolah-olah saya, wow, ikut ini akan menang. Banyak ratusan video saya itu dijadikan promosi judi online. Banyak sekali. Mungkin jangan ya sakit hati jangan segitunya gitu. Kita ya susah sih Bang ya. Mereka juga cari uangnya dari situ ya. Cari penghasilan untuk menghidupi keluarganya ya dari bandar, dari hasil uang haram itu. Haram loh kalian itu. Iya. Oke, nih seru Bang. Lanjut lagi Bang. Nah, di sini berarti narasumbernya ini kan bermacam-macam Bang ya, seperti yang saya bilang di awal tadi ya, dari yang bundir tadi satu, mungkin ada harta benda habis, istri bercerai sama keluarga. Nah, untuk kasus yang kayak bundir ini hanya sekali itu aja atau masih ada lagi orang yang mengakhiri hidup? Kemarin ini persis Bang Ale. Kemarin persis ada narasumber saya, bukan narasumber sih, belum jadi narasumber, tapi penonton saya itu chat panjang. Panjang sekali. Jadi intinya via WA nih. WA. Dia chat itu menceritakan kondisinya dia hancur, terus bercerai dan segala macam lah. Pokoknya hancur sekali lah dia. Nah, di chat terakhir penutupnya dia ngomong ini kemungkinan besar kalau saya nggak chat ke Bang Imam lagi, ini adalah chat terakhir saya mau bundir gitu. Akhirnya saya coba schedulekan buat ngobrol tadinya gitu. Ya udah hari Rabu ya saya bilang kayak gitu. Terus di hari Rabunya itu saya kabarin nggak ada kabar. Saya coba telepon puluhan kali nggak ada kabar Bang Ale. Sama sekali nggak ada kabar. Nah, tapi HP-nya aktif. Nah, malamnya adiknya dia yang ngabarin. Dia bilang abangnya udah nggak ada gitu. Oh. Jadi kemarin chat ke saya itu chat terakhir. Abangnya udah nggak ada. Terus aku bilang serius ini segala macam gitu. Terus ya gitu mohon maaf gitu. Takutnya ada apa tanggungan kata dia gitu. Enggak, tadinya mau konsultasi aku bilang gitu. Tapi beneran nggak ada. Ya bilang kayak gitu. Itu baru kemarin. Dan banyak sebenarnya kemungkinan saya meyakini itu orang yang mungkin penonton saya atau orang-orang yang pernah podcast dengan saya yang mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya dia karena saya kan nggak tahu persis problem spesifiknya seperti apa, seberat apa. Akhirnya jadi korban itu tadi banyak sebenarnya. Saya meyakini ya. Karena kemarin aja yang ada cerita yang kemarin ada anggota Loreng itu yang sampai stres gila gara-gara dia kecanduan judul, itu saya menginterview banyak orang-orang yang dari aparat. Loreng kuning nih, bukan? Ya, loreng coklat. Loreng coklat. Loreng coklat. Oren ya, bukan kuning maksudnya. Loreng coklat sama ya itulah aparat-aparat itulah Bang Ale. Itu banyak yang ngobrol sama PNS, guru banyak yang ngobrol dengan saya. Yang videonya nggak saya upload gitu. Itu banyak. Kalau dihitung-hitung tuh saya lebih ribuan video yang sudah ngobrol sama narasumber yang backgroundnya mereka sebetulnya adalah pengayom lah gitu. Ya, guru, PNS, ASN itu tadi, aparat itu banyak.
Dan itu tadi makanya kalau sudah nyemplung judul itu udah nggak bakal bisa ngeliat background dari mana, kena pasti. Gitu, jangan coba-coba, bahaya. Iya. Gitu. Benar. Jangan pernah coba-coba ya. Yang belum tahu judul, mending jangan cari tahu gitu. Yang udah terlanjur nyemplung ke judul, cari tahu cara berhentinya gimana, bukan malah lanjut gitu. Tonton tuh konten-kontennya dari Bang Imam Budi kalau mau tobat. Kasihan bro, kasihan anak istri, keluarga di rumah gitu. Udah kita tegaskan nggak bakal kaya, nggak bakal menang. Kalaupun menang pasti kalah lagi gitu. Oke, kita lanjut lagi nih Bang Imam ya. Oke, nah, Bang, ini ya, nah sebagai ahli perjudolan. Saya sebut ahli perjudolan, Bang. Karena konten-kontennya selalu mengangkat ya perjudolan. Jadi ini kan ada data ya, data judi pelaku judi online atau yang lain-lainnya nih. Ini sampai hari ini atau sepengetahuan Bang Imam Budi sendiri udah berapa puluh ribu atau berapa juta nih justru? Ya, juta. Jadi Wow. per 2024 di kuartal ketiga kalau nggak salah itu pelaku judi online itu 8,8 juta. Itu yang bermain judi online. Terus 80.000 itu anak usia di bawah 10 tahun. Itu mengerikan kan. Jadi 8,8 juta Bang Ale sekarang di tahun 2024. 2025 ini belum keluar datanya. Bayangkan aja Bang Ale, sehari dari 8,8 juta ini depo kalah 100.000. Bandar sudah mengantongi uang sehari 880 miliar. Dan tuh uang ya dahsyat. Anjir, gue merinding denger dulu uang sebanyak itu. Itu data paling kecil ya. Maksudnya saya coba menganalogikan di rata-rata 100.000. Jarang sekali orang sehari itu rungkatnya 100.000, jarang. Mereka rata-rata di atas. Itu untuk menengah ke bawah lah saya coba analogikan. Bayangkan aja 100.000 habis sehari dari 8,8 juta habisnya gitu Bang Ale. Kan makanya mengerikan. Nah itu duit ya. Beda sama yang kemarin 300 triliun segala macam, itu kan ada aset, ada apa segala macam ya yang merugikan negara ya. Yang sekarang sudah divonis ya. Ya kan? Itu kan campur aduk dengan tanah, dengan apa segala macam. Kalau ini tuh 880 miliar itu duit yang memang berjalan perputaran dalam sehari kalau satu orang itu kalahnya 100.000. Nah, narasumber saya banyak yang sehari itu rungkatnya 500.000, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, banyak sekali. Ya kan? Kalau kita bikin rata-rata. Kalau kita mau ngecek di PPATK, perputaran uang orang transfer dari judul itu, saya meyakini lebih dari 100.000. Kita ambil angka terkecil aja. Gitu. Oke. Lah itu cara ngeceknya dari PPATK itu gimana cara mereka tahu kalau itu transferan dari judul itu? Ada, kalau dari PPATK ada itu. Mereka ada sistem untuk mengetahui itu kan. Data yang saya dapatkan tadi juga kan data keluar dari PPATK tuh. Gitu. Cuman itu kan data yang didapatkan. Ya faktualnya saya meyakini lebih dari itu. Pemainnya kan sekarang datanya 8,8 juta. Faktualnya pasti lebih. Pasti lebih. Data terbaru aja kan sekarang perputaran uang itu di 2024 itu 900 triliun. 900 triliun, bayangkan Bang Ale. Gede sekali. Udah nggak bisa kebayang lagi nih. Saking gedenya ya. Saking gedenya. Bayangin aja orang sehari mereka dapat 880 miliar kok. Kan mengerikan, dan itu uang gitu loh. Mengerikan. Makanya ini apa ya, agak terkesan kalau kita nggak menelisik lebih dalam, itu terkesan ya isu biasa gitu. Cuma kalau kita ngeliat ke dalam, oh ya ini yang bikin salah satu penyumbang sekarang Indonesia jadi gelap. Ya daya beli turun, semua ekonomi di semua lini ya, kelas A, B, C semuanya lagi berantakan kan. Dan ya memang itu yang terjadi gitu. Perputaran ekonominya seperti ini gitu. Ditambah kemarin kan COVID kan, ada judul segala macam, udah numpuk sekarang. Ya itu faktanya yang terjadi di kita gitu lah. Salah satunya penyumbang keterpurukan negara kita ini ya, salah satunya dari judul ini.
gitu. Gila ya. Uangnya banyak banget ya. Aduh, Ngeri ya? ngeri banget. Ngeri. Saya baca datanya aja ngeri. Wah, Gila, aduh. Berarti rata-rata pemainnya ini dari kalangan bawah, menengah atau atas yang paling banyak nih dari kalangan mana nih Bang? Pengetahuan Bang Imam sendiri. kalau paling banyak menengah ke bawah memang. Menengah ke bawah Menengah ke ya. bawah. Cuman ternyata yang tadinya saya kalau kita bikin rata secara keseluruhan berkemungkinan besar memang menengah ke bawah gitu. Cuman yang ngobrol dengan saya itu kebanyakan ya ada yang kelas B, kelas A gitu ya. Menengah ke atas itu banyak. Yang mereka habisnya itu miliaran gitu. Yang ngobrol dengan saya terakhir itu 40 miliar dalam waktu setahun bermain. Sorry, narasumbernya. Narasumber 40 miliar. Dan 40 miliar. Gila. Dia memberikan mutasi print out kirim ke saya. Terus saya dikasih link situsnya, username dan password untuk mengecek ke dalam perputaran uangnya dia, historinya berapa aja. Ya setelah saya cek betul. Perputaran uangnya besar sekali. Perputaran uangnya besar sekali Bang Ale. Betul, dan ini pengusaha ini. Yang ngobrol sama saya ini mereka punya usaha besar gitu. Dan banyak orang-orang kayak gini, orang-orang yang dalam notabene itu mereka bisnis gitu, banyak. Gitu. Jadi memang ya dinamis Bang Ale. Yang kena. Makanya itu tadi siapapun, bahkan saya sendiri nih, kalau saya bermain judul dalam konteks tujuannya adalah pengen nyari duit instan atau iseng-iseng, 1000% pasti habis dan rungkat. Pasti siapapun. Makanya saya bermain judulnya ini kan saya dalam rangka meneliti kan ada hal apa aja sih di dalam judul ini gitu kan, termasuk dari interface, kenapa warnanya pink, kenapa ini kan saya teliti semua gitu. Nah dalam rangka penelitian nih. Cuman kalau saya dalam rangka iseng, dalam rangka pengen nyari duit instan, udah pasti habis. Itu tadi, makanya analoginya adalah ini kan ular berbisa, yaudah nggak usah dimainin, udah tahu berbisa gitu loh. Jadi nggak ada tools untuk bisa kita menolak itu gitu loh. Berbisa digigit pasti kena gitu. Ini judul kayak gitu. Jadi siapapun kalau udah terlanjur masuk dengan tujuan itu habis. Pasti. Mau kelas menengah, mau kelas kroco, mau kelas menengah ke atas, mau pendidikannya apapun, mau pekerjaannya apapun, mau kuli, manajer, PNS segala macam, aparat segala macam, terlanjur nyemplung habis. Pasti. Iya. Karena uangnya itu bentuknya digital ya, jadi nggak kelihatan banyak, walaupun kita punya 100 juta, tapi dalam bentuk tulisan nih, ini bukan dalam bentuk barang. Mungkin kalau kita bayarnya pakai uang kertas langsung gitu, nggak mudah dilihat nih, oh udah habis gitu, karena bentuknya digital ya langsung depo, wah kira-kira depo segini pasti menang nih, pasti rungkat nih, menang gitu. Bahkan bahasa perjudolannya saya nggak paham. Tadinya rungkat itu apa sih? Bagus Bang Ale, bagus. Jadi memang saya pribadi sendiri itu Bang ya nggak suka dengan yang namanya game online atau dengan yang ya judi online dah kayak gitu. Jadi di HP saya itu kosong yang namanya game-game ya, permainan segala macam bentuk permainan tuh nggak ada sama sekali. Boro-boro ini ya, nggak judi online. Bahasa-bahasanya aja saya nggak ngerti. Depo itu deposit, saya baru paham gitu semenjak saya mengangkat ya isu-isu tentang perjudian online ini. Oke, Bang Imam, lanjut lagi nih Bang ya, mumpung waktu masih ada nih. Nah, ini kan banyak mungkin udah umurnya itu ya mungkin puluhan ya, 20 ke atas ya, lebih kebanyakan ya korban-korban dari judul ini. Sepengetahuan Bang Imam sendiri, ada nggak sih orang yang menghubungi Bang Imam yang masih mungkin di bawah umur, masih kecil, atau apa ya kalau dibilang itu, pokoknya dia masih kecil lah, masih di bawah umur itu pernah Bang
menghadirkan narasumber atau dia pernah menghubungi Bang Imam nggak? Ada. Kalau anak SD sih belum pernah ya. Cuman SMP ada. Banyak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP itu banyak. Umur-umur mungkin 13 ya, bawah 13, 14, 15 gitu. Itu banyak anak-anak SMP dan mereka ya cerita aja yang hubungin saya cerita aja. Kalau untuk podcast langsung sih nggak pernah. Mungkin mereka ya di umur-umur segitu belum ada keberanian segala macam. Iya, betul. Tapi kalau chat banyak anak-anak umur segitu. Gitu. Mengerikan. Dan mereka kan duitnya bukan mereka kerja ya, duit dari orang tua gitu. Iya. Itu minta duit gitu sering. Oh, pada minta ini ya, minta dibayarin utang ya. Iya. Jadi nggak ada, kita juga kan ada admin, nomor admin juga sering juga kan ada teror. Tahu-tahu anak kecil nih gitu. Oh, bagi giveaway, bagi uang nih buat beli pulsa apa-apa kayak gitu. Wah, pas dilihat diklik profilnya bocil umur 11 tahun, 12 tahun gitu. Nah, dari situ kasihan ya ngelihat mereka sudah terjebak gitu. Ya pastinya kemana lagi sih kalau bukan larinya ke judi online. Karena kebanyakan ya kalau sepengetahuan saya mereka dari broken home juga gitu. Banyak larinya ke situ yang mungkin anak-anaknya ya orang tuanya nih nggak peduli tentang anaknya kayak gimana gitu. Banyak juga korban-korban judol gitu. Setuju. Nah, oke, Bang Imam, ini mungkin kita kasih atau Bang Imam kasih tutor dulu nih ke teman-teman gimana caranya biar bisa berhenti dari judi online yang mungkin sekarang masih terjebak, mereka sulit untuk melepaskan gitu. Itu mungkin bisa dikasih wejangan dulu nih dari Bang Imam Budi. Siap Bang Le. Jadi banyak yang nanya juga nih Bang Ale, yang gimana caranya berhenti udah rungkat banyak bla 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 gitu. Mereka kan sudah nonton videonya Bang Ale yang bongkar, ya kan, sama narasumber. Di saya juga ada banyak gitu. Itu kalau orang yang sudah adiktif gitu kan, sudah kecanduan berat banget, itu mau nonton kita bongkar settingannya seperti apa, mereka nggak bakal masuk. Ada mungkin presentasinya masuk otak mereka sadar ada gitu. Cuman hampir kebanyakan mereka masih tetap bermain gitu. Kenapa? Karena di dalam diri mereka itu bukan mereka yang sebenarnya gitu. Jadi analoginya kayak gini Bang Ale. Orang yang sedang kecanduan judi online itu persis seperti orang yang terpengaruh alkohol. Jadi sama sekali nggak bisa memutuskan sesuatu. Oke. Orang yang sedang terpengaruh alkohol, ya udah, lu mau bawa motor, bawa mobil, nggak boleh. Tidur dulu, nunggu sembuh, baru besok boleh gitu. Sama ya kecanduan judul gitu. Dan mereka kalau waktu kecanduan judul itu kan mereka memutuskan hal-hal besar. Termasuk minjem uang, make uang orang, nipu, ya kan, gadein mobil, rumah, segala macam kan. Keputusan-keputusan besar itu saat mereka sedang kecanduan judul ya salah pasti. Nah, untuk bisa membuat mereka berhenti, itu pertama, itu dasarnya sekali pondasinya adalah di pola pikir Bang Ale. Jadi pola pikirnya mereka tuh perlu dibenerin. Makanya tadi mau kita kasih unjuk apapun kita sampai berbusa, kalau pola pikirnya mereka nggak dibenerin itu nggak bisa. Nah, apa yang membuat mereka bermain judul kan awalnya dari pola pikir, dari sugesti mereka, dari afirmasi mereka itu tadi. Mereka kan berharap sesuatu yang abu-abu, yang di awang-awang nanti kali aja dikasih menang gitu. Itu kan hasil dari afirmasi mereka kan, hasil dari sugesti yang arahnya pasti psikologis. Makanya untuk menyembuhkannya mereka lagi ya psikologis. Jadi pola pikirnya memang perlu dibenerin. Nah, cara membenarkan ini, cara membetulkan pola pikir ini, setiap orang treatmentnya berbeda-beda. Harus satu-satu, nggak bisa dipukul rata. Jadi kalau momennya ada orang yang habis tadi 40 miliar, caranya berhenti gimana? Ya treatmentnya berbeda. Karena problemnya dia pasti berbeda dengan yang kalah 2 juta mungkin segala macam. Atau dampaknya. Karena ada orang yang dampak dari judi online-nya udah bercerai, jadi gembel, di video di sana banyak. Ada orang ya sampai kayak gitu, duitnya doang yang habis, tapi keluarganya masih utuh. Nah itu Bang Ale. Jadi mungkin buat teman-teman yang pada nonton, betul-betul pola pikirnya dibenerin. Bahkan yang di video saya itu Bang Ale, banyak sekali narasumber saya yang sudah ruqyah, yang sudah ke psikiater puluhan kali, habis duit banyak. Ke psikiater habis duit banyak, dia orang kaya. Udah ke psikiater,
udah ruqyah, bahkan di pesantren. Sengaja dia semedi lah, tenang gitu di pesantren 3 bulan, kecemplung lagi. Kenapa? Karena pola pikirnya itu tadi. Akhirnya nanti kalau nggak dibenerin, bakal terjerumus ke hal-hal yang berbau investasi seperti itu, Pak Bang Ale. Berbau investasi yang ingin duit instan. Nah, sebetulnya yang paling dasar banget, itu mereka setelah masuk judi online, itu mereka ingin mendapatkan uang cepat itu tadi. Ini sebenarnya ada pengaruhnya dengan zaman sekarang nih, terpengaruh online, terpengaruh sosial media. Mereka FOMO gitu loh, termakan flexing. Akhirnya mereka nggak menghargai proses, kepenginnya duit cepet aja gitu. Nah itu yang perlu dibenerin nih, dasar-dasar ini, bahwa kita harus memberikan prinsip bahwa nggak ada orang kaya itu dari duit instan, nggak ada satupun gitu. Harus ada proses. Nah mereka tuh lupa tentang proses. Ini yang perlu dibenerin. Kalau mereka lupa tentang proses ini, mereka berhenti judul, dia bakal masuk ke hal lain yang sifatnya juga gambling. Entah investasi bodong, apapun lah. Yang kepengen duit cepet kayak gitu loh. Yeah. Kepengen balik modal cepet, pasti. Tapi kalau orang udah megang prinsip itu tadi, proses dan dianalisis bahwa ini adalah industri, macam-macam segala macam, yakin mau dikasih duit cepet gitu, nggak bakalan. Mohon maaf kalau saya ada orang jackpot gitu atau Max Win gitu Bang Ale, menang di depan saya 2 miliar umpamanya, insya Allah saya sedikit pun nggak bakalan tertarik. 2 miliar di depan saya dia menang main judi online gitu, saya nggak bakal tarik. Karena saya sudah mental block saya udah kebentuk, saya nggak bakal menghargai uang instan seperti itu. Bang Ali juga apalagi kan, nggak pernah main game, nggak pernah apa gitu, udah keblok gitu. Nah orang-orang yang ini kan pasti mudah terhasut. Bahkan yang sudah berhenti ngeliat temennya jackpot pengen main lagi, jebur lagi lebih gede lagi. Nah itu, jadi pola pikir ini, ya mungkin teman-teman mendengar ini udah ribuan kali gitu. Cuman dasarnya banget emang ada di mindset, pola pikir itu. Jadi perlu dibenerin dulu nih. Disatukan lagi pola pikirnya seperti waktu belum pernah kenal judul. Kalau itu udah bener, prinsipnya udah bener, itu udah pasti matang, nggak bakal terjerumus lagi. Gitu Bang Le. Tapi mungkin mereka masih berat kalau mengulang dari nol lagi ya. Rata-rata mungkin di situ ya kesulitan mereka untuk berhenti. Jadi pengennya yang instan, gimana caranya biar menang lagi walaupun kalah. Mereka tetap di otak mereka itu gimana caranya menang gitu ya. Ada ribuan variabel di otaknya mereka kenapa mereka bermain. Termasuk di dalamnya tadi dendam. Duit gue udah masuk gitu, nggak terima, nggak ikhlas, dia udah terlanjur menghabiskan waktu, pikiran buat judul, terus eksistensi. Jadi kalau menang kan dia ada kebanggaan tersendiri segala macam, ada campur aduk, ada jutaan variabel yang membuat dia bermain lagi. Jadi variabel-variabel ini bisa kita singkirkan dengan pola pikir, dibenerin. Itu tadi makanya orang yang bermain judi online itu sama persis kayak orang yang berhubungan dengan klinik, dukun. Jadi pasti orang-orangnya nggak beres semua, gitu Bang Ale. Analoginya kayak gitu. Makanya mesti dibenerin otaknya dulu gitu. Bukan sebenarnya secara harfiah mereka otaknya bener, cuman cara berpikir gitu Bang Ale. Cara berpikirnya mereka itu salah gitu. Terlalu blow on. Gitu. Betul. Setuju. Logikanya gini Bang Ale. Logikanya gini. Kita transfer waktu depo itu kan ke atas nama orang, atas nama orang loh. Kok ya mau transfer ke atas nama orang? Kalau ada apa-apa kita mau nuntut ke siapa? Atau gini aja nih analoginya, kita mau beli sesuatu, mau beli HP via marketplace Facebook contoh gitu. Terus kita suruh transfer dulu, mau nggak? Kan nggak mau kan, takut ditipu kan. Sama halnya kayak gitu. Kita kan maunya kalau beli kayak gitu kan COD kan. Kecuali kita di marketplace Orange atau Tokopedia atau Shopee segala macam. Kalau kita ada apa-apa dari marketplace-nya yang bantu kita kan. Nah kalau ini kan ke atas nama orang, kok ya mau? Itu kan logika dasar seperti itu aja. Mereka nggak paham. Itu makanya uang instan inilah yang bikin mereka itu terus bermain. Kepengin duit cepet. Yang awal pertama main gitu, yang sudah terlanjur jebur ya udah terlanjur duitnya hilang banyak gitu. Pengen dibalikin gitu. Mereka itu nggak rela Bang Ale untuk apa ya, melunasi hutang-hutang mereka, hancurnya mereka dari judul gitu. Dari uang hasil kerja kerasnya. Jadi umumnya dia kerja tapi dia punya utang
banyak gitu ya, rungkat di judul gitu. Dia tuh nggak ikhlas duit kerjanya dia buat nyaurin utang-utangnya gitu. Maunya ya utang-utangnya dibayarin dari kemenangan judul gitu. Yang jelas itu nggak bakal mungkin gitu loh. Ya makanya saya bilang selalu nantangin, tunjukkan satu orang yang dia konsisten menang bermain judul, gue bakal invest 100 juta, balikin ke gue 105 juta aja. Jadi balikin gue 5 juta aja dari gue invest 100 juta. Kan berarti presentasinya kecil nih marginnya. Yeah. Ya udah, fair lah, nggak apa-apa. Tapi konsisten gitu. Itu saya nggak ini deh, nggak ngomongin hal haram deh. Kalau memang ada, nggak ada. Mau judi apapun di online ini nggak, semuanya. Oke, Bang Imam. Terakhir Bang Imam, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, mungkin pesan-pesannya. Ya, siap, Bang Ale. Teman-teman kalau mau berhenti judi online, ya teman-teman berusaha ikhtiar untuk membereskan pola pikir kalian, membereskan mindset kalian. Ini penting banget. Jadi dasar sekali. Aku udah bilang ribuan kali ke teman-teman, kalian mau ditunjukkan hal apapun untuk kalian bisa berhenti, itu nggak bisa kalau pola pikir kalian nggak dibenerin. Trigger kalian cari sendiri. Gua hanya bisa mengedukasi, kasih clue aja ke teman-teman kalau mau berhenti seperti ini loh. Tapi keputusannya ada di kalian semua. Gue bukan siapa-siapa, gue hanya memberikan edukasi aja. Jadi keputusannya di teman-teman. Kalau mau bertahan ingin hidup yang sengsara ya silakan. Tapi kalau pengen berhenti masih banyak jalan, masih banyak peluang. Itu sih Bang Ale. Oke, cadas. Maka berhentilah. Jangan dilanjut ya. Teman-teman yang masih terjebak, stop dari sekarang. Yang belum pernah mencoba, jangan pernah coba-coba. Ya, tambahan dari saya itu Bang Imam. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Imam Budi. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe channel YouTube-nya Bang Imam Budi. Nama channelnya apa Bang? Imam Budi. Imam Budi. Ketik Imam Budi pasti udah nongol tuh ya. Oke, konten-kontennya sangat mengedukasi semua. Jadi kalau teman-teman nggak suka nih konten-konten seks yang saya, teman-teman banyak tuh yang edukasi di channelnya Bang Imam Budi. Lari ke sana ya, nggak apa-apa. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Imam, terima kasih Bang Imam ya. Thank you Bang. Thank you, mantap.